Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Fasil yang saya hormati, Bapak Asep Nanang, Bapak Santo, CGP Angkatan 11, mohon berkenan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching di mana saya Edi Sudrajat akan berperan sebagai coach dan Bapak Santo akan berperan sebagai coach. Bapak Santo sudah siap? Siap Pak Edi. Baik, kalau sudah siap, kita mulai dari awal ya Bapak Santo ya. Assalamualaikum Pak Santo, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat semua Pak Edi. Alhamdulillah Pak Santo ya. Saya juga ikut senang Pak Santo mendengar kabar Pak Santo yang alhamdulillah baik-baik saja. Tapi kalau saya perhatikan ya Pak Santo ya, kelihatannya untuk hari ini Pak Santo kayaknya agak kurang bersemangat dan tidak secara biasanya tuh. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Pak Santo? Itulah Pak Edi. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya Pak Edi. Ya. Apa hari ini Pak Santo ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai ya keluh kesah Pak Santo yang saat ini Pak Santo rasakan? Iya Pak Edi, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan. Sebelumnya, jadi begini Pak Edi. Beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga merasa kurang tenang atau tidak tenang Pak Edi. Oh iya. Jadi gini Pak Santo, apa yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Santo? Pak Edi, tentu yang sangat saya harapkan adalah mendapatkan ketenangan setelah bisa menceritakan kesah saya terhadap Pak Edi kali ini. Baik ya. Kira-kira masih ada hal lain tidak Pak Santo yang ingin Pak Santo dapatkan? Ya tentu yang sangat saya harapkan adalah mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang saat ini saya rasakan. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan itu ya Pak Santo ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya kira-kira seperti apa Pak Santo? Boleh diceritakan ya Pak Santo ya? Sebenarnya begini Pak Edi, sebenarnya masalah yang saya hadapi atau yang saya rasakan adalah tentang masalah pembelajaran di kelas saya Pak. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya itu tidak merupakan masalah yang serius sih Pak. Lantas ada masalah apa sebenarnya dengan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Santo itu? Itu Pak, kemarin saya disupervisi kepala sekolah. Ya. Kebetulan ada Bapak pengawas. Pengawas ya. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, apa ya, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu tanggapan Pak Santo bagaimana terhadap respon dari Pak pengawas tersebut tuh? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber kan Pak Edi. Sumber yang saya gunakan ya ada dari buku referensi perpustakaan misalnya,
dan juga dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, itu bagi saya Ya, yang penting adalah mengacu kepada kurikulum kan. Nah, betul, betul, betul. ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan itu Pak Edu. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Nah, baik, kalau begitu Pak Santo, izinkan saya bertanya dulu nih ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak Santo lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar nih sebenarnya? Seperti yang saya ceritakan tadi kepada Pak Edi ya di awal, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Ya, Kemudian saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan kan. ya. Kalau melihat kritik dari Pak Pengawas, tentunya ini masalah buku teks ya Pak Santo ya. Ini mengapa Pak Santo tidak menggunakan buku teks? Menurut saya nih Pak Edi, Hmm, sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup memudahkan para murid. ya, Murid-murid juga termotivasi kok. Dan sejauh hmm, ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. ya. Ya sebenarnya itu sudah bagus kalau menurut saya Pak Santo. Kemudian soal output nih Pak Santo. Menurut Bapak ini bagaimana hasilnya pada saat Pak Santo mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang tadi? Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak Santo ya, bahwa karakter dan profil belajar murid ini kan kita ketahui bahwa mereka ini beragam Pak Santo. Dan pasti belajarnya pun, cara belajarnya pun mereka pasti diperlukan perbedaan, pasti berbeda-beda lah gitu intinya Pak. Oh iya Pak Edi, betul juga ya Pak. Hmm. Nah, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Iya, iya. Dan selama ini, menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal tuh Pak Edi. Oh iya, iya. Nah, ya itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin eh, harapan dari Pak Pengawas kemarin ya harapannya sih seperti itu supaya Pak Santo ini selain menggunakan sumber belajar yang sudah digunakan bisa juga menggunakan buku teks itu ya harus digunakan juga mungkin Pak Santo. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Edi. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong setelah Bapak Santo bercerita nih panjang lebar, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Santo nih? Iya Pak, terima kasih nih kepada Pak Edi. Terus terang, saya merasa yang semula tidak nyaman, sekarang sudah merasa lebih agak nyaman nih Pak Edi. Ya. Akan tetapi, akan tetapi nih masih ada Hmm? sedikit yang mengganjal nih Pak. Oh, iya iya Satu iya. hal Iya. yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus nih, bahkan bukan hanya di sekolah ya, Iya. tapi di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Karena kepikiran terus-menerus sehingga berakibat kurang positif Pak. Pekerjaan yang Oh. lain jadi terbengkalai juga akhirnya. Oh, iya 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 iya. Baik. Nah, lalu kira-kira apa sih yang membuat Bapak Santo ini merasa jadi resah selama ini nih? Ini Pak Edi, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Oh, Nah, iya saya kan iya iya. takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari nih. Oh, ya 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 ya. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Santo ya, mungkin yang membuat Pak Santo merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya. Karena Pak Santo kan sudah jelas tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika Bapak pengawas memperingatkan Pak Santo memberikan argumen gitu ya ke pengawas ya. Mungkin Pak pengawas jadi merasa tersinggung dan mungkin lalu menyampaikan juga ke kepala sekolah. Seperti itu bukan Pak Santo ya? Betul Pak Edi, kira-kira begitu. Nah, yang saya khawatirkan nih, yang Hmm. membuat resah nih, kira-kira saya akan dipanggil nggak ya? Dan
dan akan ditegur tidak ya oleh kepala sekolah? Ya, jadi kalau menurut saya Pak Santo, untuk masalah ini alangkah baiknya Pak Santo bisa merefleksi diri sendiri dan ya mempersiapkan diri sajalah. Jika misalkan besok atau kapan Pak Santo dipanggil atau bahkan sampai ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, setidaknya Pak Santo ini sudah siap untuk menjelaskan permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Pak Santo pasti beliau juga sebenarnya bisa memahami dan pasti bisa menyampaikan hal-hal positif lah, sehingga Pak Santo ini tidak resah dan bahkan jadi semangat lagi dalam mengajar murid-murid Pak Santo ini. Ya Pak Edi, mudah-mudahan demikian ya Pak ya. Ya, amin 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 ya rabbal alamin ya. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, kira-kira apa rencana Pak Santo selanjutnya nih? Ya Pak Edi, setelah saya obrolan dengan Pak Edi nih, Ya. ada keniatan saya untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini nih, Pak Edi. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaik untuk saya. Oh iya ya, ini rencana yang bagus nih Pak Santo nih, keren ya. Nah, lalu kira-kira masih ada hal lain tidak yang akan Pak Santo lakukan gitu? Iya, Pak Edi. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas. Ya. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan memaksimalkan lagi Pak Edi Ya. dalam menggunakan buku teks ya. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, ya, ya. Terus kemudian rencananya bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar Pak Santo selanjutnya? Ya Pak Edi. Nah, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Pak Edi. Ya, ya Iya, perlu juga ya. sebagai salah satu sumber belajar dalam saya melaksanakan kegiatan pembelajarannya atau dalam saya Ya, ketika mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan nih Pak Edi. ya, wah, Karena siswa sudah kolaborasi merasa ya. nyaman ya Mm-mm. dengan cara belajar tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa saya. Gitu Pak Edi. Wah, subhanallah keren banget ini Pak Santo nih rencananya nih ya. Apalagi eh, langkah-langkah penyelesaian yang sudah Pak Santo rencanakan ini sudah sangat-sangat luar biasa ini. Keren banget Pak Santo menurut saya. Dan saya sangat setuju dengan eh, apa rencana penyelesaian Pak Santo dari ide-ide Pak Santo ini. Keren Pak Santo. Alhamdulillah, syukurlah Pak Edi. Jadi sekarang saya merasa lebih lega karena Ya, jujur nih Pak Edi ya, 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 ya. saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mm-mm. Apalagi ketika sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi takut Iya, nanti iya. malah bertambah masalah. Masalahnya itu bertambah lebar dan Iya, tambah iya, iya, parah Pak iya. Edi. Iya, iya, iya. Ya, setidaknya alhamdulillah Pak Santo, saya juga jadi merasa senang dan sangat bersyukur Pak Santo bahwa pada akhirnya Pak Santo sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Jadi eh, dari apa yang sudah direncanakan Pak Santo, kira-kira komitmen apa yang bakal Pak Santo lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Pak Edi, nah mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Hmm. Nah, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya, nah, saya akan menggunakan mengacu pada kurikulum, Ya. kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk
saran dari Bapak pengawas tentang penggunaan Penggunaan buku buku teks teks ya. itu. Iya. Nah, kemudian adakah batasan deadline waktunya? Kemudian Iya. secepatnya juga saya akan menghadap kepada Bapak kepala Iya, sekolah iya. kita. Perlu itu ya, perlu Ya, ya. dan insya Allah esok atau lusa lah Hmm. saya akan menemui Bapak pengawas, Pak Edi. Oh, keren keren Pak Santo. Terima kasih Pak Santo. Lalu ya, selanjutnya Pak Santo, kira-kira dukungan apa yang Pak Santo butuhkan untuk menjalankan atau melaksanakan komitmen yang sudah dibuat oleh Pak Santo? Nah, terkait masalah ini, Pak Edi, Hmm. ini juga masih dalam dalam pikiran gitu. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang eh, serumpun mata pelajaran maksudnya. Sehingga Hmm. barangkali kami bisa saling sama-sama mengingatkan, Hmm. sama-sama melengkapi. Iya, iya. Wah, ini ide yang bagus nih Pak Santo nih. Ya, jadi bisa tukar pikiran gitu ya. Ya, semoga masalah ini bisa dapat terselesaikan Pak Santo ya. Dan ya tentunya Pak Santo dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman, lega, dan bisa berfokus dalam melaksanakan tugas mengajarnya Pak Santo ya. Mudah-mudahan. Ya, Pak Edi, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Edi, terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya dari Bapak. Ya. Sehingga saya sekarang merasa enakan, merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan, Amin. Pak Edi. Amin, Baik amin, amin, teladan amin. untuk murid-murid kita, untuk lingkungan kita, dan untuk semuanya, Pak Edi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya Pak, sama-sama Pak Santo, sama-sama. Pak Edi, mohon Ya, maaf nih, mohon maaf. ya. Kebetulan saya sudah ditunggu oleh rekan-rekan yang lain nih. Hari Ya, ya, ya. ini saya mau ada rukol GP nih, Pak Edi. Oh, iya, ya, lagi guru Ya, saya penggerak ya. mohon pamit, mau Iya, persiapan iya. dulu ya, Pak Edi. Siap, siap Pak Santo. Iya Pak, nggak apa-apa. Silakan, silakan Pak Santo. Semoga sukses. Terima kasih Pak Edi untuk semuanya. Siap, siap Pak Santo ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah proses coaching antara saya selaku coach dan Pak Santo selaku coach sudah selesai kita laksanakan, dan mudah-mudahan apa yang jadi permasalahan dari Pak Santo ini bisa diselesaikan dengan baik dan juga bisa memberikan ketenangan bagi Pak Santo. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, dan mohon maaf barangkali selama berjalannya coaching ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator, Bapak Asep Nanang Sutisna yang kami hormati, kami banggakan, bersama Bapak PP, Bapak Warta, juga rekan-rekan guru GP Angkatan 11, guru hebat, guru semangat, semoga dalam keadaan senantiasa sehat dan bahagia. Amin. Kesempatan ini kami akan sajikan tanggapan coaching untuk supervisi akademik disajikan oleh saya, Santo CGP, bertindak sebagai coach, juga rekan kami yang terhormat Bapak Edi Sudrajat sebagai coach. Berikut ini kami sajikan percakapan coaching untuk supervisi akademik antara Santo CGP dengan Bapak Edi Sudrajat Anukasep. Assalamualaikum Pak Edi.
Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Santo. Alhamdulillah Pak Santo, kabar baik, alhamdulillah sehat semuanya Pak Santo. Alhamdulillah Pak Edi. Saya juga senang mendengar kabar dari Pak Edi bahwa kabarnya selalu baik. Hmm, tapi mohon maaf nih Pak Edi, saya Ya, amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat sama sekali. Tidak seceria biasanya nih. iya. Kenapa ya? Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Pak Edi? Ya, itulah Pak Santo. Sebenarnya saya sedang memang sedang ada sedikit masalah Pak Santo tentang ya pembelajaran saya di kelas. Oh, apa hari ini Pak Edi punya waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah Pak Santo. Terima kasih banget Pak Santo sebelumnya. Eh, jadi sebenarnya begini Pak. Beberapa hari ini ya belakangan hari ini saya nih lagi merasa tidak nyaman Pak Santo. Pikiran saya jadi ya agak sedikit tidak bisa tenang seperti itu Pak Santo. Jadi begini Pak Edi, Hmm. apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan yang Pak Edi rasakan saat ini? Dan kira-kira apa ya yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya saya sih berharap Pak Santo ya saya bisa mendapatkan ketenangan lah setelah saya bisa menceritakan permasalahan saya, keluh kesah saya bisa dapat ketenangan lah. Baik, Pak Edi. Nah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Hmm, ada Pak, ada lah. Saya sih berharap saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak Edi ya. Amin, amin ya Amin, Rabbal Alamin. amin, amin. Nah, jadi permasalahannya seperti apa Pak Edi? Coba ceritakan. Gimana ya? Ya sebenarnya masalahnya sih masalah tentang pembelajaran saya di kelas Pak. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sebenarnya sih Pak. Kalau memang Pak Edi merasa uh, dianggap tidak serius, lantas ada masalah apa sebenarnya dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Ya itu sih Pak. Sebenarnya kemarin kejadiannya Pak Santo. Pada saat saya disupervisi oleh kepala sekolah. Nah kebetulan pada saat supervisi itu dihadiri oleh Bapak pengawas. Nah, Bapak pengawas ini ternyata memberikan kritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Ya, kalau saya lihat sih sepertinya beliau keberatan, Pak, waktu saya melaksanakan pembelajaran, tapi saya tidak memakai buku teks pelajaran gitu, Pak. Oh, ya, ya, ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Edi terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya sih saya secara refleks ya, Pak Santo, saya menanggapi dan saya menyampaikan bahwa ya selama ini ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak, saya menggunakan berbagai sumber. Ya bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian dari video-video pembelajaran. Ya bagi saya sih ya, yang penting sumber belajar itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya coba menyampaikan pendapat saya itu, sepertinya Bapak pengawas ini kayak kurang berkenan, Pak Santo. Hatinya kayaknya kurang menerimakan terhadap apa yang saya sampaikan.
Oh, jadi masalahnya begitu. Hmm. Baik, Pak Idi, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu nih. Nah, selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak Idi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajarnya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Santo. Saya ini ketika melaksanakan proses pembelajaran, saya bisa menggunakan berbagai macam media. Bisa dari ya kayak ada sumber pembelajaran yang ada di perpustakaan, kemudian saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, video yang menyenangkan buat anak-anak. Ya mayoritas sih banyak menggunakan video-video pembelajaran gitu Pak Santo. Tapi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya itu tadi Pak Santo. Menurut saya sih ya sumber belajar itu yang saya gunakan ya ini sudah memudahkan anak-anak Pak Santo. Anak-anak jadi bisa termotivasi, jadi semangat dan ya sejauh ini yang saya lakukan itu ya masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya mah seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya itu sudah bagus loh Pak Edi. Hmm. Nah, kemudian soal output nih, mengapa sih menurut Bapak bagaimana hasil saat Pak Edi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar dari murid-murid itu kan beragam Pak Edi ya. Iya, iya, Dan iya. juga belajarnya pun berbeda-beda. Ya, ya betul juga sih Pak ya. Cuma kenapa ya? Saya nggak kepikiran ke sana Pak Santo. Ya selama ini ya, menurut saya sih ya memang betul. Saya masih ada nih beberapa siswa yang hasil belajarnya dirasa menurut saya kurang maksimal gitu Pak. Nah, Pak Edi, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Hmm, Mungkin harapan dari pengawas nih, ya, harapan dari pengawas kemarin yang memberikan teguran kepada Bapak Edi itu adalah seperti ini, supaya Bapak menggunakan sumber belajar tetap dengan buku teks juga. ya, ya. Saya pikir ada benarnya juga sih Pak ya. Benar-benar Pak. Iya, jadi ngomong-ngomong, Hmm, setelah Bapak bercerita nih, hmm. sekarang bagaimana perasaan Pak Edi saat ini? Ya, terima kasih Pak. Eh, terus terang, saya juga merasa agak nyaman Pak Santo. Akan tetapi ya masih ada ya sedikit mengganjal Pak. Sesuatu hal yang ya membuat saya merasa resah, merasa kurang tenang, ya sehingga saya jadi kepikiran terus Pak. Bahkan dari apa yang saya alami itu, saya jadi kepikiran terus Pak Santo dengan masalah ini. Ya sehingga akibatnya ya kayak pekerjaan saya yang lain juga jadi ya sedikit terhambat, jadi terbengkalai gitu Pak Santo. Baik, nah lalu kira-kira apa nih yang membuat Bapak merasa resah selama ini? Masih masih merasa resah selama ini? Ya sebetulnya yang membuat saya resah, kemudian juga ngerasa ya tidak nyaman lah Pak Santo. Ternyata Bapak pengawas ini menyampaikan juga Pak Santo kepada kepala sekolah saya. Jadi langsung disampaikan ke kepala sekolah terkait kejadian kemarin. Ya, saya sih khawatir Pak Santo nanti suatu saat jadi masalah buat saya gitu. Saya khawatir seperti itu Pak Santo. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan nih Pak Edi, Iya, iya. yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dan merasa resah itu adalah ketika Hmm. supervisi itu ya, Iya, iya. karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan,
Bapak malah memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas yang merasa tersinggung. Iya. Lalu ketersinggungan beliau, beliau menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya, Pak ya? Iya ya, Pak, ya? Waduh, saya jadi pusing Pak Santo nih. Kira-kira, nanti saya bakal dipanggil tidak ya? Apalagi bahkan saya takutnya Pak Santo bukan cuma dipanggil, saya takut nanti ditegur juga nih Pak Santo nih sama kepala sekolah nih. Jadi begini, Gimana? Pak ini. Kalau menurut saya nih, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Bapak dulu. Nah, jika nanti misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Mhm. Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Iya iya. Dan saya yakin kok, pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah kesemangatan daripada Bapak untuk lebih semangat dalam mengajar, Pak. Iya. Ya harapan saya sih mudah-mudahan seperti itu ya, Pak, ya? Mudah-mudahan, Pak, seperti itu. Ya, amin. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Amin amin. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang kita sudah bahas nih Pak Edi ya, Ya. kita bahas bersama nih. Apa rencana Bapak selanjutnya? Ya rencana saya sih, yang sudah saya pikirkan Pak Santo, tentunya saya coba mau menemui Bapak Kepala Sekolah Pak Santo. Ya pasti saya akan coba membicarakan terkait permasalahan kemarin yang terjadi, dan mudah-mudahan sih beliau juga bisa memberikan solusi Pak Santo. Ya Pak Edi, itu sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Hmm. Nah, lalu kira-kira masih adakah hal lain yang akan Pak Edi lakukan? Ya rencana saya sih selain tadi mau menemui kepala sekolah ya, saya juga berencana Pak Santo buat sowan lah hadir ke rumah pengawas, intinya menemui pengawas Pak Santo, dan ya yang terpenting saya akan meminta maaf kepada beliau Pak Santo, karena walau bagaimanapun juga kayaknya apa yang saya lakukan ini kurang pantas Pak Santo. Kemudian juga terkait proses kegiatan pembelajaran kedepannya kayaknya perlulah saya memaksimalkan lagi, tentunya dalam menggunakan buku teks. Terus juga saya juga kayaknya perlu deh Pak Santo meminta saran dari Pak Pengawas terkait rencana saya bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Saya juga kayaknya butuh saran dan masukan dari Pak Pengawas. Ya Pak Edi. Nah, terus kemudian nih, untuk Pak Edi sendiri, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, kayaknya setelah ini saya perlu untuk memulai Pak Santo. Ya, kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Pengawas, saya akan coba mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya, sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran saya. Dan ya kayak sumber belajar yang biasa saya gunakan Pak Santo, saya juga akan coba mengkolaborasikan lah supaya tetap digunakan. Karena yang sudah saya lakukan itu siswa sudah merasa nyaman, sudah merasa senang, tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga dengan demikian ya saya juga bisa semakin mengakomodir lah kebutuhan belajar siswa di kelas saya Pak Sato. Subhanallah, itu luar biasa Pak Edi. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus dan luar biasa. Saya setuju Pak dengan ide-ide itu. Wah, alhamdulillah Pak Santo, syukurlah saya jadi merasa tenang Pak Santo, karena jujur Pak Santo, saya ini agak-agak takut, khawatir salah
dalam mengambil langkah, apalagi dalam menyelesaikan permasalahan ini ya. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Pak Santo ini. Kayaknya agak-agak ngeri-ngeri sedap Pak Santo. Takutnya nanti malah jadi tambah parah, bahkan sampai melebar ke hal-hal yang tidak diinginkan. Saya khawatir seperti itu Pak Santo. Iya, alhamdulillah Pak Edi. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Akhirnya Bapak sudah merasa lega. Nah, dan terus dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya saya coba untuk secepatnya Pak Santo untuk eksekusi lah terkait rencana saya. Pada kegiatan pembelajaran ke depan, pada saat saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya akan langsung gunakan apa yang disarankan oleh Pak Pengawas. Kemudian juga kayak kemarin yang disampaikan Pak Pengawas kan terkait penggunaan buku teks pembelajaran ya, saya akan coba langsung terapkan ke siswa saya, ke kelas saya, dan yang terpenting ya saya akan coba secepatnya menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, dan ya insya Allah besok atau lusa lah setelah menemui Kepala Sekolah, saya langsung temui juga Pak Pengawas Pak, rencananya seperti itu Pak. Iya Pak, terima kasih, mantap itu Pak. Nah, lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan nih untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait dukungan, ya saya masih pikirkan juga sih Pak. Cuma saya bakal sebenarnya belum kepikiran ya, dukungan komitmen ini belum terfikirkan. Tapi setidaknya saya mau coba buat berkomunikasi dengan rekan-rekan guru kelas yang lain Pak. Ya mudah-mudahan sih ada sedikit pencerahan juga, dan tentunya ke depan saya berharap bisa saling mengingatkan gitu Pak. Wah, ide yang bagus sekali Pak Edi. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Amin. Bapak dapat kembali bekerja sesuai dengan hati yang tenang, hati yang nyaman. Amin. Iya Pak, amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Santo atas waktu dan semuanya nih. Ya baik saran-saran, masukan, sehingga ya saat ini saya merasa agak lebih lega Pak Santo, merasa agak enak lah. Ya semoga ke depan juga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi Pak Santo di kelas saya nih. Apalagi kita seorang guru lah, mudah-mudahan bisa memberikan teladan yang baik buat murid-murid kita Pak Santo. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Pak, Pak Edi sama-sama. Sama-sama. Pak Santo, aduh ngomong-ngomong, Ya? saya ada janji mau jemput istri Pak Santo. Kebetulan Oh, istri ini sudah telepon, sudah WA ini, katanya sudah selesai di puskesmasnya, minta dijemput Pak Santo. Jadi ya saya mohon pamit Pak Santo nih ya. ya Pak Edi, silakan, silakan. Terima kasih Pak Santo, terima kasih sudah Sama-sama Pak menemani Edi, saya. Terima sama-sama. kasih. Terima Saya kasih. pamit ya Pak Santo ya. Mari, mari, mari. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian percakapan coaching untuk supervisi akademik, bertindak sebagai coach saya Santo CGP, dan bertindak sebagai coachee rekan saya yaitu Bapak Edi Sudrajat. Di dalam percakapan tadi saya sebagai coach mendorong Bapak Edi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau rasakan, juga sampai kepada komitmen, sampai kepada tindakan akhir yang begitu luar biasa. Semoga
yang kami presentasikan ada manfaat. Apabila ada kekurangan, mohon diingatkan, mohon diluruskan, dan mohon perbaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.